Once upon a time, zaman dahulu kala, sebenarnya Malaysia itu sudah tahu kalau Singapura itu akan menjadi parasit bagi negaranya, baik ekonomi, sosial, ataupun politik. Makanya, tahun 1965, Singapura dibuang oleh Malaysia supaya Malaysia bisa hidup tenang, tanpa parasit, tanpa benalu, seperti yang terjadi dan seperti yang terwujud di Indonesia zaman sekarang. Dari dulu ya, dari dulu dibantu, sekarang menjadi parasit dan benalu bagi perekonomian dan sosial politik Indonesia. Bagaimana alkisah negara parasit dan benalu ini bekerja? Beginilah ceritanya. Kontribusi perdagangan dan hubungan Malaysia terhadap APBN ataupun PDB Singapura, berikut data akuratnya ya. Kontribusi Malaysia ke Singapura sebelum bersatu, yaitu sebelum tahun 1963, masih jajahan Inggris ya, Singapura itu. Malaysia masih bernama Persekutuan Tanah Melayu. Singapura jadi pelabuhan utama keluar masuk barang semenanjung Malaysia. Kontribusi ke PDB Singapura lebih kurang 35-42%. Sumber, pasokan beras, sayur, kayu, timah, karet, dan jalur pasar terbesar. APBN Singapura lebih kurang menyumbang dari Malaysia tadi 38-45%. Pendapatan berasal dari perdagangan dengan semenanjung. Saat bersatu tahun 1963 sampai 1965 dengan Federasi Malaysia, terintegrasi ekonomi, bebas lintas barang, tapi Singapura tetap pelabuhan bebas. Kontribusi ke PDB Singapura jadi turun ya, jadi cuma 22-28%. Mungkin Singapura dan cukong-cukongnya waktu itu juga geram ya. Alasannya kenapa? Tarif disamakan dengan di Malaysia, jalur dagang langsung di pelabuhan semenanjung bertambah, ketergantungan berkurang. APBN Singapura lebih kurang 20-25% pendapatan dari transaksi dengan wilayah Malaysia. Setelah berpisah nih ya, tahun 1965 sampai 1970 hubungan tergantung, pasokan dibatasi, tarif naik. Kontribusi anjlok jadi 8-12% PDB Singapura. Sedangkan di atas tahun 1970 hubungan pulih, tapi peran bergeser, lebih kurang 5-9% saja PDB Singapura. Malaysia jadi salah satu mitra, tapi sudah bukan sumber utama lagi karena posisinya digantikan oleh Indonesia dan arus modal internasional, terutama Indonesia ya, karena Indonesia menjadikan benalu ini seperti bunga atau tanaman yang sehat yang akan memberikan impact oksigen buat daerah sekitarnya. Ternyata tidak, ini negara benalu buat Indonesia, sehingga menggerogoti Indonesia sampai sekarang ini dalam kondisi yang kritis. Jadi ringkasnya, sebelum 1963 Malaysia 35-42% PDB atau 38-45% APBN Singapura yang merupakan tulang punggung utamanya. 1963 sampai dengan 1965 turun menjadi 22-28 PDB atau 20-25 APBN Singapura. 1965 sampai 1970 anjlok makin ke 18 sampai dengan 12% PDB. Tahun 1970 sampai sekarang hanya 5-9% dari PDB Singapura yang menjadi impact dari perekonomiannya terhadap Malaysia. Posisinya digantikan Indonesia yang mencapai 32-48% dari PDB Singapura. Intinya nih ya, dulu hidupnya bergantung pada Malaysia, tapi setelah berpisah dan dibuang oleh Malaysia karena merupakan parasit, Indonesia lah yang menggantikan posisi itu sebagai sumber nafas baru yang jauh lebih besar buat Singapura, sehingga dia bisa menjadikan inangnya kering, kerontang, lesu, lemah, syahwat, dan semuanya serba berkekurangan energi. Ini intinya ya, hubungan antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Langsung ke topiknya. Bak air susu dibalas air tuba. Begitulah kisah negara pengisap kekayaan Malaysia dan dilanjutkan ke Indonesia sekarang ini.
Kontribusi Indonesia ke Singapura masa kritis 1965 sampai 1975. Setelah dipisah, Malaysia memotong bantuan. Singapura nyaris hancur. Indonesia membuka pintu penuh pasokan kebutuhan hidup, SDA, dan pasar. Kontribusi 25 sampai 32% dari PDB Singapura. Dari sisi kita hanya 8 sampai 12% dari PDB Indonesia. Dari dulu sampai sekarang, negara parasit dan benalu inilah yang butuh Indonesia untuk hidup. Kita hanya butuh dia untuk memudahkan dagangan kita ke luar negeri. Waktu Singapura masih dijajah Inggris dan saat sama Malaysia, kontribusi ekonomi Indonesia perdagangan ya itu cuma 10-15% saja loh untuk PDB Singapura. Tapi setelah berubah sistem pada tahun 1970 nih, setelah kita bantu, kita kasih makan, kita kasih baju, kita kasih odol, semuanya lah pokoknya. Mereka merubah sistemnya. Singapura terima dukungan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Hanya 15-20% dari PDB, jauh lebih kecil. Dia ubah aturan jadi surga pajak, rahasia bank mutlak, perusahaan cangkang, jadi menjadi negara cangkangnya negara-negara barat ya. Setelah itu, beginilah bentuk alur ekonomi Indonesia dengan Singapura. Jalur resmi 18-25% dari PDB Singapura, baik yang langsung ataupun dari labuhan Malaysia, ini wajar dan haknya. Jalur ilegal ini yang paling menyedihkan, menjijikkan, dan yang paling parasit banget ini. 12-20% dari PDB Singapura sampai hari ini. Jual murah, selisih untung, cuci uang, korupsi, dan segala-gala yang berhubungan dengan kotor, jijik dilakukan oleh Singapura. Ini semuanya baik langsung ke Singapura ataupun lewat labuhan Malaysia. Jadi nanti duitnya ke Singapura semua ya. Total keseluruhan 32-43% dari PDB Singapura ditambah air, listrik, dan pangan, ketergantungan mencapai 40-50% dari PDB Singapura terhadap Indonesia sampai hari ini. Kerugian nyata Indonesia ini cuma 34 tahun terakhir ya. Menurut data pemerintah, lebih kurang 15.400 triliun rupiah kekayaan Indonesia hilang selama 34 tahunan ini. Sebesar 75% atau 11.550 triliun diantaranya tersimpan dan berputar di Singapura yang merupakan negara bangke, negara sangke, negara benalu ini. Kesimpulan akhir ya, ternyata memang benar Singapura itu seperti lintah pengisap, benalu, ataupun parasit, ataupun vampir. Dulu hidupnya bergantung pada Malaysia, saat kesempatan bergantung langsung beralih menempel dan menyedot dari Indonesia yang membantunya dengan niat baik. Dapat dukungan sedikit dari negara barat, tapi justru paling banyak mengambil dari kita Indonesia, lalu membalas kebaikan dengan menyusun sistem untuk terus menyedot kekayaan kita sampai sekarang. Air susu dibalas dengan air tuba. Kalau tidak mengerti budi, kita harus bicara dengan bahasa yang dia pahami. Atur tegas, karena kita yang memegang nyawa ekonomi Singapura bangke.